Salam sejahtera Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh Kudus jugalah kita kuat menjalani kehidupan khususnya di dalam masa pandemi ini. Karena Roh Kudus, kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di sorga. Saudaraku yang terkasih, ibadah turunnya Roh Kudus saat ini dilayani oleh seluruh pendeta dan calon pendeta GKI di lingkup Klasis Purwokerto. Hal ini kita lakukan sebagai sebuah simbol bahwa kita menyatu dalam kepelbagaian jemaat-jemaat GKI di lingkup Klasis Purwokerto. Kita menyatu di dalam doa dan pengharapan. Datanglah ya Roh Kudus, mengalirlah dalam kehidupan kami dan perbaharuilah muka bumi. Sekaliannya kau jadikan, kau ciptakan semua dengan hikmat-Mu. Bumi penuh dengan ciptaan-Mu. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Lihat laut itu besar dan luas, binatangnya banyak tak terbilang, dan di situ berlayar kapal-kapal. Lewiatan bermain dengannya. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi. Semua menanti kau beri makanan, bila kau memberi di punggungnya, apabila kau buka tangan-Mu Tuhan. Mereka kenyang dengan kebaikan. Datanglah Tuhan, kirimlah Roh-Mu, baruilah muka bumi.
kirimlah rohmu, baruilah muka bumi. Pertolongan kita adalah dalam nama Bapa, pencipta langit dan bumi, Terpujilah Bapa pencipta alam semesta. yang telah mengutus anaknya untuk menebus dosa, Terpujilah anak penyelamat kita. yang telah mengirimkan roh penghibur untuk kita. Terpujilah Roh Kudus yang menguatkan dan menyertai kita. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita, Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Halo, selamat hari Minggu teman-teman. Selamat hari Minggu juga Papa dan Mama yang lagi beribadah bersama dengan anak-anak terkasih. Halo Cici, selamat hari Minggu. Selamat Hari Raya Pentakosta. Selamat hari Minggu teman-teman. Ini kok gerejanya warnanya merah-merah? Siapa yang ulang tahun sih Pak Blangkon? Hus, bukan ulang tahun. Sekarang ini kita lagi merayakan Pentakosta. Pentakosta tuh apa sih Pak Blangkon? Pentakosta itu adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Turunnya Roh Kudus? Emang Roh Kudus apaan? Roh Kudus itu adalah satu pribadi Allah dari 3 pribadi yang lainnya. Masa kamu lupa? Ada Allah Bapa, ada Allah Putra, dan satu lagi. Oh iya, aku ingat ada Allah Roh Kudus. Nah, betul. Itu kamu pintar. Pak Blangkon, memangnya kenapa kita butuh Roh Kudus? Roh Kudus adalah roh yang memberikan kita kekuatan, penghiburan, ketenangan, kedamaian. Oh gitu ya Pak Blangkon. Kalau Cici lagi takut nih gara-gara corok. Loh, kok corok? Iya, corok nak. Corona maksudmu? Ya itulah.
Terus aku kalau bisa tenang itu karena Roh Kudus, Pak Belangkon. Betul. Kalau kamu bisa tenang, bisa tidak takut, itu semua karena Roh Kudus. Wah, hebat juga ya. Aku mau menerima Roh Kudus. Oh, Roh Kudus itu sudah dicurahkan. Jadi, kalau kamu mau menerima berkat Tuhan yang besar, kamu harus membuka hatimu, mempersilahkan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Caranya membuka hati gimana, Pak Belangkon? Emangnya hatinya Cici bisa dibuka tutup? Ya enggak. Tapi kamu mau untuk dirubahkan, diingatkan oleh Roh Kudus yang ada di dalam hati dan dirimu. Nah, ada lagunya tuh, Ci. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang besar? Yang besar apa yang penuh ya? Pak Belangkon lupa. Pak Belangkon. Ya udah ya teman-teman, kita nyanyi sama-sama ya, bareng Papa Mama. Dan kita bersama-sama memuji Tuhan, mempersilahkan Roh Kudus masuk di dalam hati kita, sehingga kita bisa bersuka cita, bisa senang dan bahagia, walaupun masih ada cecorok lagi. Corona. Corona. Ya itu maksudku. Kamu itu. Ya udah, ayo teman-teman, mari kita memuji Tuhan. Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan? Pada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluapi hati, Karena Tuhan berpesan, bawalah bencanamu. terus meluapi hati. Dengan kuasanya, bawalah bencanamu yang kosong pada penebus. Wahai kawan yang lesu, Dengan hati yang rendah tetap nantikan Roh Kudus masuk dalam hatimu. Roh Kudus terus meluapi hati, karena Tuhan berpesan. bawalah bencanamu. Roh Kudus terus meluapi hati, Pun dengan kuasanya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus. Bejana bukan terisi oleh kuasa Roh Kudus, Karena amin janjinya, Roh Kudus terus meluapi hatimu. Karena Tuhan berpesan, bawalah bencana. Roh Kudus terus meluapi hatimu. Pun dengan kuasanya.
Saudaraku yang terkasih, marilah di hari raya Pentakosta ini kita pun memeriksa keberadaan diri kita masing-masing. Sudahkah kehidupan kita selama ini seturut dengan kehendak Tuhan? Marilah kita bersama-sama mengakuinya di dalam doa pengakuan dosa. Saudaraku, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya dengan berdoa. Mari bersama kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami merayakan cinta kasih-Mu melalui peristiwa turunnya Roh Kudus. Karena begitu besar cinta-Mu kepada kami, Engkau tidak mengizinkan kami sendirian di dunia ini. Engkau mengutus Roh Kudus untuk menyertai kami dalam hidup ini. Seharusnya di dalam tuntunan dan asuhan Roh-Mu yang kudus, kami dapat menjalani kehidupan ini dengan tenang, pasrah, berserah di dalam kuat kuasa-Mu. Akan tetapi sulit rasanya untuk betul-betul menyerahkan tubuh, roh, dan jiwa kami di dalam asuhan-Mu. Apalagi ketika kami berada di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 seperti saat ini. Rasa takut, kecewa, marah bercampur menguasai diri kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang tak mampu berserah diri kepadamu. Ya Yesus yang hadir dan menyertai kami di dalam Roh-Nya yang kudus, ajarlah kami akan kepasrahan diri-Mu, seperti Kau mempercayakan seluruh tubuh, jiwa, dan Roh-Mu kepada Bapa. Ya Roh Kudus Tuhan kami, kiranya mampukanlah kami untuk berserah penuh kepadamu. Inilah doa pengakuan dosa kami kepadamu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasihi, ku percaya, ku ikuti Dia terus. Kepadamu Juru Selamat, aku berserah. Berserah kepada Yesus, di kaki-Nya ku sujud. Nikmat dunia ku tinggalkan, Tuhan terima anak-Mu.
bersaksikan bahwa Kau pun milikku. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah, aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Di dalam Tuhan, saudara diampuni. Di dalam Tuhan, saudara juga diampuni. Marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Roma 8 ayat 14. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai, mari kita bersalam damai. Salam damai, mari kita bersalam damai. Kita semua tubuh Kristus, kita saling mengucap salam damai. Kasih karunia Tuhan Yesus tinggal besertamu selamanya. Salam damai, mari kita bersalam damai. Salam damai, mari kita bersalam damai. Kita sudah diperdamaikan oleh Allah di dalam Roh Kudus, karena semua orang yang membiarkan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus adalah anak Allah. Mari kita meminta agar Roh Kudus terus tercurah bagi kita, bagai hujan yang lebat selalu memberkati kita yang penat. Amin. Berkat-Mu turun bagai hujan.
Rawatlah hatiku Tuhan, selamanya padamu. bila air kehidupan melimpahi diriku, aku pun ya berkati aku pun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, saat ini kami Tuhan mengadakan ibadah untuk merayakan Pentakosta. Kami mengingat kembali akan karya Roh Kudus di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami pun akan mendengarkan sabda-Mu untuk mengingatkan kami akan kuasa Tuhan yang senantiasa hadir di sepanjang sejarah. Dan juga kami akan belajar sabda-Mu, sehingga kami di tengah-tengah kondisi saat ini Tuhan, tetap yakin bahwa kuasa Roh Kudus-Mu senantiasa menolong kami, menghibur kami untuk menghadapi situasi yang tak pasti. Mampukan kami untuk merenungkannya Tuhan, mampukan kami untuk merefleksikannya, mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di gereja kami, di masyarakat, di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, dengan segala keterbatasannya, kiranya Tuhan memampukannya untuk menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar baik dan kabar sukacita dari Tuhan, sehingga kami pun Tuhan, jemaat-Mu, sungguh-sungguh dihibur dan dikuatkan. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus Sang Kepala Gereja. Kami berdoa. Amin. Wacanan Alkitab dinakie dijiot sekang babat para rasul pasal 2 ayat 1 gutul ayat 13. Sepisan maning dijiot sekang babat para rasul pasal 2 ayat 1 gutul ayat 13. Kaya gie monine. Waktu dina Pentakosta, kabeh wong percaya pada ngumpul nang sewijine panggonan. Ijik-ijik krungu suara sekang langit kaya gembrubyuke angin lisus. Suarane ngebeki umah sing agi dinggo kumpulan wong-wong kuwe. Banjur wong-wong kuwe weruh kaya ilat-ilat geni sing merembet nang endi-endi lan pada menclok maring rasul-rasul kuwe. Rasul-rasul kuwe dikuasani Roh Suci, terus pada ngomong nganggo werna-werna basa liya manut maring apa sing diparingna nang Roh Suci kon diomongna. Wektu kuwe akeh wong Yahudi sing manut maring Gusti Allah sekang negeri ngendi bae nang selumahing jagat pada kumpul nang Yerusalem nggo ngrayakna riyaya Paskah lan Pentakosta. Waktu krungu suara kue, akeh banget wong teka pada ngerubung. Kabeh wong pada bingung krungu rasul-rasul kue ngomong nganggo werna-werna basa. Mulane unggal wong pada teyeng krungu werta kanggo basane dewek-dewek. Merga saking mengen kemlengerene, wong-wong kue ngomong, mbok wong-wong sing pada ngomong kue kabeh wong Galilea. Si kepriwe dening inyong kabeh pada krungu wong-wong kuwe ngomong nganggo basane inyong rika pada.
Dewek kiye wong-wong sekang Partia, Media, Elam, sekang Mesopotamia, Yudea lan Kapadokia, sekang Pontus lan Asia. Sekang Prigia lan Pamfilia, sekang Mesir lan telatah pedhek Kirene. Ana uga sing teka sekang Roma. Ana wong-wong Yahudi lan ana uga wong-wong bangsa liya sing wis mlebu agama Yahudi. Ana uga sing teka sekang Kreta lan Arab. Dewek kabeh krungu wong-wong kuwe ngomong nganggo basane dewek ngenani bab sing ngidap-ngidapi sing dilakokna nang Gusti Allah. Karo mengen kemlengeren wong-wong kuwe pada dene takon, sebenere kiye tegese apa? Ningen ana uga wong-wong sing ngenyek. Wong-wong kuwe ngomong, lah paling wong-wong kuwe lagi pada mendem. Inyong yakin kabeh sedulur pada bungah mergane dewek wis maca werta keselamatan sekang Gusti Allah. Muga-muga werta kuwe tayang netep neng atine dewek kabeh. Haleluya. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan bersama-sama melanjutkan pembacaan Alkitab kita melalui bahasa Indonesia. Diambil dari Kisah Para Rasul 2, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-13. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba, turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Kita meyakini kita semua berbahagia sebab kita sudah membaca warta keselamatan dari Tuhan Allah. Semoga warta ini dapat menetap dalam hati kita semua. Haleluya. Halo guys. Mau banget ya ketemu. Ya, akhirnya ketemu ya. Sehat. Puji Tuhan. Suwe banget ya, ya ampun. Ya. Suwe banget orang ketemu ya. Iya kok. Ketemu online iki malah lagi corona. Oke, iya ki. Jogja mbok? Iya, heeh. Riwen. Gak pulang Jogja. aku. Rame. Orang Bali. Apa sepi? Hah? Rame apa sepi? Orang ngerti.
Ora ngerti nyong ora metu-metu. Iya. Dekem nang Itu kamar bagus, bae. Ar. Bagus, Ar. Aja metu-metu. Bagus. Lah, medeni corona metu-metu. Physical apa? Apa? Physical distancing apa ya? Social distancing ya gue. Iya, Physical social distancing. distancing rasi. Oh Apa iya sih? iya gue lah ini gue lah. Distancing. Social distancing. Sing nang Solo priwe? Sing nang Solo. Apa? Ngomong-ngomong, Siki Pentakosta. Oh iya. Selamat Ngucap Pentakosta. netizen. Selamat hari Pentakosta. Namaste. Ya, selamat. Semoga Roh Kudus menguatkan kita. Semoga Tuhan Yesus menghadapi memberkati. pandemi ini. Semoga. Amin. Amin. Priwe apa mana? Priwe ge. Oke, tapi kudu nembok Pentakosta mbok panen raya mbok. Ya udah sih. Oh iya. Mok biasanya bener. Gerejane dewek mok anak apa sih lelang-lelang buah-buah sayur-sayur kayak mbok lah. Nah, iya kue. Unduh, Ya maaf salah. Iya kue. Gawani panen mbok. Sekang desa terus disukna nang altar terus mbok dilelang mbok kayak gue. Pisang gede-gede mbok biasane. Iya, iya banget kae. Tapi corona kayak tahun dia malah langka ya. Sedih banget kok. Tahun KS Yuri alhamdulillah, puji Tuhan. Oh iya. Ya, Mbok. Iya sih. Orang panen Bener. Pak gebluk. Pacak klik kok ke Pak gebluk jan. Pengusaha gimana? Sangat batuk kayak bengel. Aduh, bluk. Mutih banget kok kayak gini kok ada yang maringin dindi. Oke. Iya kok. Sing ngode priwe? Kowe mbok ngode priwe? Oh iya. Jenenge kuliah ngode ya keke bae lah. Anu nek urung mati urung kena corona ya sing ngode. Weh, aja kayak gue. Aja ngomong aja gue. Yang penting duitnya lancar. Amin. Jalan mbok. Apa kan? Rezeki tetap jalan, Mbok. Iyalah. Ya tetap jalan. Makanya disyukuri aja masih bekerja daripada orang-orang di luar sana yang pada dirumahkan, Mbok. Iya kok. Iya sih. Sing nang nggon di karantina kok melasi banget. Nyatanya dewek itu kudu bersyukur apa. Iya bisa. Wah baik. Oke. Aja pada melu tumbyung tuh konik lambi. Ngerti? Oh, kayak wingi sing nang Duta Mode. Ya ampun, jenenge katepol ya. Ramai banget apa? Ya ampun. Iya, ramai berita. Berduka kae nyong deleng nang kae, Mbok, berita. Lah. Terus kasiran sing turah lho. Iya. Apa ya nang lambe turah? Yo ampun. Lambe turah bupatine. Kakek tutup boy. Gue kok. Walah. Ternyata nengnya ya manusia. Dari corona malah belanja, Jan. Oke. Oh, pada kepriwe kuliah Ya, kayak kue bae. Inovasi ke. Ya kayak kue bae. Ya Mbak sih monggo urutan abjad A. Apa? Iya. Iya bener. Kuliah nyong ya ora tak pikir lah, mumet pisan. Isine online bae, kuotane entong ya Allah. Go online bae nge-zoom. Boros, nge-zoom sejam segiga entong lah. Dosane nganggo Zoom apa? Durung tunggu IG ya, Mbok. Nyekrol terus, Mbok. Nah, nggo IG barang, mau TikTokan. Kayak rajin banget TikTokan sih kok. Ratu TikTok lah ya, sedikit dari Ratu TikTok. Ora lah. Priwe Vita, priwe. Nek nyong ta ya anu dosane sing nganggo Zoom sih jitu kaene lho. Liyane ya ngasih tugas juga. Rong 2 minggu sepisan. Kowe tok lah ya jane mah selo sih. Cuma mau nyong ujian lisan kok priwe jajal mabok. Ujian banget. Iya, video call karo dosennya video call.
Ya ampun. Jajal apa orang mabok? Yo. Solo priwe solo. Wah, anak Oh, Solo ya. Skripsi mau. Contoh ya, bener ya kayak Orian, yang skripsian kan. Ya puji syukur lah masih bisa skripsian. Mangkat nang kampus ya tapi dewek kan langkah batire, belas langkah batire. Tambah ribet maning kayak lagunya jadi kempot ye, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, kowe wis mendina nek garap skripsi nek ngelunga. Tapi nek mentok-mentoknya nang omah terus. Lu sering nang omah lah tapi garap ya terbatas lah. Tapi ya puji Tuhan lah. Isi berprogres ya gue, tapi ya ribet, rasa ribet kayak biasa nembok, kayak kelambi harus dicuci mendina ya gue. Oh iya bener. Nah, bener gue. Kelaminnya dari gelis pada bodol, katok jin pira ora, apa dina dikumbai lah. Gelis pada bodol. Kue ta, kowe sing udah sebendina, nyong ta ora. Nyong ta ora nang omah bae. Katok jin, ya gelis pada jepluk warnanya pada pudar. Ya wes, tuku maning konek coronane reda. Tuku maning. Ya kok, tuku. Hedon langsung hedon. Mari Bandung maning apa? Oh iya Mari Bandung. Astaga. Aduh banget tekan Bandung ya ampun. Apa mode Indonesia? Apa? Iki ya. Pentakosta mbok tapi ora panen raya tok, Bok. Sebenarnya Bok, hari turunnya Kudus. Nah iya, Kudus kue. Ya, Bok. Iya. Nah, udah kalian di sini ngomonginnya panen raya. Panen raya. Maknanya malah dewek kelalen, priwe sila pada. Wis ke. Siki sing penting deweknya berdoalah jaluk tulung Roh Kudus ben dewek dikuatkan. Iyalah. Oh iya bener ya. Coronanya benar. Nah, corona kan pada bubar. Iya, ben apa berbalik corona. Dunia cepat pulih ya gue ya. Iya lah, dunia cepat pulih. Soalnya ya, aku bali ngode biasa dolan karo kanca-kanca, ki dekem nang omah bosen. Marai lemu. Jadi lemu badok tok isine mangan bae. Ya, badok ya. Jadi badok. Sesuai nang omah tadi badak. Apa-apa kepengen. Iya sih, enggak kie. Iya. Dan iya sih, Jan. Jam piro kie? Iya dileman ibadah kok pada terus ya. Oh iya. Kayaknya sudah bujuk-bujuk. Bablas bae lah. Kayak si kaosan maning ibadah. Iya. Bubar. Wis yo. Ya, bubar. Di situ dong, ya dadah dikit. Namaste. Dadah. Ya, namaste. Oke. Namaste.
Apa yang kita lihat adalah sebuah prediksi keadaan kita saat ini yang seringkali disebut the new normal, yang kita lihat di dalam sebuah mall atau di sebuah perbelanjaan. Sebuah teknologi yang sangat canggih, yang menjadi sebuah protokol yang ketat, yang akhirnya juga membuat manusia mempunyai jarak antara satu dengan yang lainnya. Bagaimana jika the new normal ini terjadi di dalam kehidupan bergereja? Tentu saja protokol-protokol yang ketat pun akan tetap diberlakukan. Dan salah satu protokol yang wajib ada adalah ketika kita berbicara soal physical distancing atau jarak antara satu dengan yang lainnya. Bapak Ibu, ketika kita berada di dalam sebuah gereja, tentu kita sangat menikmati yang namanya persekutuan antara satu jemaat dengan jemaat yang lain. Tetapi dengan adanya physical distancing mau tidak mau, maka gereja harus mengatur jarak antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Dan jaraknya mungkin bisa 1,5 sampai 2 meter. Seperti yang saat ini Bapak Ibu bisa lihat. Mungkin inilah gereja yang akan kita lakukan di dalam sebuah persekutuan, baik di masa pandemi maupun di pasca pandemi. Tentu dengan adanya physical distancing ini, mungkin bagi banyak orang itu menjadi sesuatu yang sangat tidak nyaman, membuat persekutuan rasanya menjadi hamba. Tetapi ya, sesuatu yang new pasti tidak mudah untuk diterima. Sesuatu yang baru tidak selalu menyenangkan untuk bisa kita terima. Sama seperti ketika kita mungkin membeli sebuah sikat gigi atau sepatu yang baru, ketika pertama kali kita pakai, bukankah selalu tidak enak? Akan tetapi bukan kita saja yang harus berhadapan dengan the new normal atau sebuah tatanan yang baru, situasi yang tiba-tiba sama sekali baru. Jika pada saat ini kita mau tidak mau harus berhadapan pada situasi the new normal, tatanan yang baru itu, dikarenakan pandemi akibat serangan virus COVID-19, maka kalau kita ingat ribuan tahun yang lalu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para murid-murid Tuhan Yesus juga mau tidak mau berhadapan pada situasi the new normal. Karena turunnya Roh Kudus yang pada saat itu memenuhi kehidupan mereka. Apa the new normal yang dihadapi oleh para murid pada saat itu? Kalau pada saat ini virus COVID-19 membuat sebuah tatanan dunia yang baru, karena tatanan dunia yang lama ini menjadi runtuh dan kita memasuki pada era yang kita tidak tahu, yang masih rahasia, yang masih tidak jelas bagi kita bagaimana kita menghadapinya, maka Roh Kudus pada waktu itu membawa para murid kepada sebuah dunia atau zaman yang baru, yaitu zaman gereja, era gereja. Bayangkan, dimulai dari sekumpulan kecil pengikut Kristus yang merupakan orang-orang sederhana dari sebuah kampung nelayan. Tiba-tiba setelah Roh Kudus masuk, setelah Roh Kudus tercurah, lalu kemudian 3.000 orang bertobat, itu menjadi sekumpulan besar dari aneka bangsa. Dan jumlahnya pasti lebih daripada 3.000 orang. Seperti yang tercatat dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41. Ya, tapi bukan berarti kami menyamakan virus COVID-19 ini dengan kuasa Roh Kudus. Jelas ini dua hal yang sangat berbeda.
COVID-19 adalah sebuah virus yang sangat menghancurkan. Yang mau tidak mau, kita harus hadapi secara bersama-sama. Dan suka atau tidak suka, dampaknya pun kita jalani. Akan tetapi sangat berbeda ketika kuasa Roh Kudus bekerja. Pribadi Allah yang ketiga ini mengundang kita untuk berpartisipasi secara sukarela ke dalam gerakannya. Bukan memaksa para murid untuk mau tidak mau harus melakukan apa yang diinginkan oleh Roh Kudus. Kami meyakini bahwa para murid bukan sedang dalam keadaan kerasukan Roh Kudus, sehingga mereka seakan tidak memiliki kuasa atas diri mereka sendiri. Lalu mereka mau tidak mau harus bersaksi tentang Kristus. Jika ini yang terjadi, maka apa bedanya dengan orang mabuk? Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-15 dengan sangat tegas ia mengatakan bahwa para murid tidak dalam keadaan mabuk. Mereka sadar sepenuhnya dengan apa yang mereka katakan. Bahkan lebih daripada itu, para murid, mereka berpartisipasi secara sukarela untuk mempersaksikan karya Kristus. Bapak Ibu yang terkasih, berpartisipasi secara sukarela, inilah yang kami maksud bahwa para murid mengalir bersama dengan kuasa Roh Kudus. Dan lebih hebatnya lagi, melalui kuasa Roh Kudus inilah para murid dimampukan untuk mempersaksikan Kristus melalui bahasa yang tidak pernah mereka pelajari sebelumnya. Para murid mempersaksikan Kristus dengan zenolaria atau bahasa asing. Kata Yunani xenos berarti asing. Yang artinya sebuah bahasa yang asing bagi yang mengucapkan. Namun dapat dimengerti dengan sangat jelas bagi mereka yang menggunakan bahasa tersebut. Para murid tidak mempersaksikan Kristus dengan kriptolalia atau bahasa rahasia, bahasa yang tersembunyi atau bahasa yang aneh. Kata kriptos berarti tersembunyi. Artinya sebuah bahasa yang tidak diketahui oleh siapapun selain dia atau mereka yang tahu rahasia dari bahasa tersebut. Namun kehebatan kuasa Roh Kudus bukan saja terletak ketika pribadi Allah yang ketiga ini memampukan para murid berbahasa asing. Lebih dari itu, kehebatannya adalah Roh Kudus memampukan kesaksian tentang Kristus itu yang disaksikan oleh para murid menjadi sangat dimengerti, sangat dipahami oleh orang-orang asing yang datang ke Yerusalem. Orang-orang asing itu mengenal siapa Kristus melalui bahasa yang sangat mereka kenal, yaitu bahasa ibu mereka. Bahasa yang akrab, bahasa yang ada di hati mereka. Dengan kata lain, mengalir bersama dengan Roh Kudus adalah menyaksikan Kristus dengan bahasa-bahasa yang akrab, bahasa-bahasa yang dibutuhkan, bahasa yang sangat menyentuh. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya pernah punya pengalaman soal bahasa ibu, bahasa yang menyentuh, bahasa yang dibutuhkan ini. Suatu saat karena kemurahan Tuhan, hanya karena kemurahan Tuhan, saya diizinkan untuk pergi ke luar negeri. Saat itu di luar negeri saya harus mencari makan. Saya pergi ke sebuah pusat kuliner
yang semuanya menjajakan atau menjual Chinese food. Itu tentu adalah makanan favorit saya. Terutama di pusat kuliner itu dijual dengan bebas. Babi-babi dengan berbagai macam masakannya. Itu sangat menyenangkan. Tetapi bukan hanya makanannya yang Chinese food itu, tetapi hampir semua orang di sana berbahasa yang sangat asing buat saya. Bukan dengan bahasa Inggris yang mungkin satu kata atau dua kata lainnya saya masih bisa mengerti. Tetapi tidak satu patah kata pun saya bisa paham dengan bahasa-bahasa yang ada di sekitar saya. Di tengah-tengah kebingungan saya mau cari makan di mana, saya mau beli yang mana, dan bagaimana saya berkomunikasi dengan penjualnya. Tiba-tiba ada suara seorang ibu yang berteriak dengan keras dan saya yakini teriakan itu ditujukan kepada saya. Kira-kira kalimat itu adalah seperti ini. Mas, Reneo mas, kon golek mangan ta? Golek lauk ta? Wes, nang kene wae. Ketimbang bingung tuku nang kene wae. Bapak Ibu, saya terkejut sekali. Bayangkan di tengah-tengah hamburan bahasa asing yang membuat saya teralienasi, membuat saya menjadi orang yang terasing, membuat saya menjadi orang yang aneh, yang tidak bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Tiba-tiba saya mendengar sebuah bahasa daerah, bukan cuma bahasa Indonesia, tapi bahasa daerah yang saya kenal sekali, lengkap dengan logat Jawa Timurnya yang medok itu. Apa kira-kira perasaan saya Bapak Ibu? Itu menjawab kebutuhan saya. Bukan cuma sekedar kebutuhan perut saya, tetapi itu langsung menjawab hati saya juga. Saya langsung menuju ke tempat simbok itu yang menjual makanannya duduk di emperan trotoar itu, membeli beberapa makanan yang saya yakin makanannya pasti kalah enak dengan tempat-tempat yang lain. Ya, tapi persoalannya bukan masalah makanan yang saya beli, tetapi penjualnya itu saya bisa berkomunikasi dengan nyaman. Melepas rindu, melepas kangen, bersenda gurau. Kami malah cukup lama bersenda gurau. Serasa kami yang asing ini di tengah-tengah negeri yang asing menjadi sangat dekat dengan bahasa yang begitu akrab. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kira-kira begitulah Roh Kudus kami gambarkan menyapa orang-orang asing di Yerusalem pada saat itu. Mereka orang-orang asing tidak berbahasa Ibrani, sulit untuk berbahasa Ibrani, atau mungkin sulit berbahasa Yunani yang pada saat itu adalah bahasa yang dipakai. Tiba-tiba mendengar para murid Tuhan Yesus bicara dengan bahasa ibu mereka, bahasa di daerah mereka berasal, sehingga merasa sangat akrab, sangat dekat, dan sangat hangat. Artinya, virus COVID-19 ini mau tidak mau akan membuat seluruh dunia memasuki sebuah zaman yang baru. Zaman yang penuh dengan rahasia, zaman yang tersembunyi, dan mungkin menjadi zaman yang begitu menakutkan. Karena kita tahu bahwa segala sesuatunya, bahkan ke depannya, seakan tidak ada kepastian. Bagaimana ekonomi kita akan berjalan? Masih rahasia. Bagaimana the new normal akan diterapkan? Masih juga tersembunyi. Begitu banyak pertanyaan berkecambuk
tanpa sebuah jawaban yang jelas. Bagaimana gereja yang adalah kita semua pun boleh bersikap, bertindak, dan bersaksi untuk mempersaksikan Kristus di tengah-tengah zaman ini? Apakah kita mempersaksikan Kristus hanya dengan bahasa-bahasa yang aneh, bahasa yang tersembunyi dan tidak dimengerti oleh orang lain? Hati-hati Bapak Ibu, bahasa kriptolalia, bahasa yang hanya dimengerti oleh orang-orang tertentu, bahasa yang sangat eksklusif. Apakah ketika kita melakukan itu, kita sedang bersaksi tentang Kristus? Hati-hati ketika kita berkata bahwa saya bersaksi tentang Kristus, tetapi yang kita saksikan lebih mementingkan kelompok kita, kebutuhan gereja kita, bahkan hanya untuk menyelamatkan perekonomian diri kita sendiri. Dengan memakai bahasa-bahasa yang menjadi bahasa yang aneh, penuh rahasia, dan tersembunyi dari orang lain, bahkan juga masyarakat sekitar. Sebetulnya kita sedang menjauhkan berita tentang Kristus itu dari banyak orang. Dan tentu itu bukan gerakan yang mengalir bersama dengan kuasa Roh Kudus. Mengalir bersama Roh Kudus berarti mengalir untuk terus menyapa mereka yang semakin terasingkan, teralienasikan, semakin tersembunyi, semakin tidak terjamah, semakin merasa tidak nyaman, jauh dari apa yang kemudian diharapkan dari kesejahteraan, keamanan, damai sejahtera yang Kristus berikan atau Kristus tawarkan. Kuasa Roh Kudus memampukan setiap kita untuk berbahasa ibu. Bahasa yang begitu akrab, dekat, menyentuh, mensejahterakan, memberikan kedamaian. Seperti seorang ibu yang memeluk, menyusui, merawat anaknya di tengah-tengah situasi yang menakutkan. Memberikan sebuah kenyamanan dan kedamaian. Jemaat Tuhan yang terkasih, Roh Kudus mengundang kita untuk mengalir, berpartisipasi dengan sukarela dan sukacita bersama Tuhan. Mengalir seperti tiupan angin keras yang tidak bisa dihentikan oleh apapun, yang terus memberikan kesegaran dan pengharapan kepada siapa saja. Mengalir seperti nyala api yang kehangatan dan cahayanya merengkuh siapapun yang pada saat ini mengalami kedinginan, kelaparan, ketidakberuntungan pada hidup. Membakar pengharapan, membakar semangat untuk tidak berputus asa di tengah-tengah situasi sulit ini, dan bahkan terus berharap, mempunyai pengharapan untuk terus menatap masa depan. Jemaat Tuhan yang terkasih, yakin dan percayalah bahwa Roh Kudus sudah dicurahkan sepenuh-penuhnya kepada kita semua. Oleh karena itu, mengalirlah bersama kasih-Nya. Amin. Apapun juga menimpamu,
tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Cobaan apa mengganggumu, Tuhan menjagamu. Buatlah Yesus penderangmu, Dia menjagamu. Tuhan menjagamu, waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Saudaraku, bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita memperbarui iman percaya kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 246, Ya Allah yang Maha Tinggi. Yang Maha Tinggi, Kau pencipta dunia ini. Kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Tiap orang yang rendah hati, tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Ya Allah yang Maha Kasih, Engkau lahir di dunia ini. Engkau mati di kayu salib. Engkau rela mengganti kami dari bumi telah Kau bangkit, kuasa maut tiada lagi. Pimpinlah kami, sebab Engkaulah jalan yang benar. Ya Allah yang Maha Suci, Engkau turun ke dunia ini. Kau
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita. Bapa, kami mengucap syukur karena Engkau selalu menyertai kami. Oleh Roh-Mu kami mendapat tuntunan dan kekuatan untuk menjalani kehidupan dan menghadapi segala tantangannya. Terima kasih. Bapa, kami mengucap syukur atas kasih-Mu kepada pemerintah dan bangsa kami. Bapa, tolonglah supaya pemerintah senantiasa mampu melaksanakan tugas yang diembannya. Berkatilah di tengah berbagai tantangan, termasuk pandemi yang saat ini masih berlangsung, supaya pemerintah berhasil. Bapa, kami juga mohon berkat dan damai sejahtera-Mu bagi masyarakat bangsa kami, supaya dapat menikmati kehidupan dan segala kesulitan yang dialami hampir di seluruh negeri, bahkan di seluruh dunia saat ini. Berilah kesabaran dan kedewasaan agar bangsa kami tetap bersatu dan bersama berjuang untuk mencapai kesejahteraan. Ya Bapa, kami memasrahkan setiap saudara kami yang sakit, berilah kesembuhan. Saudara-saudara kami yang ada dalam pergumulan, berilah anugerah iman untuk bersandar kepadamu. Berkatilah anak-anak dalam belajar mereka. Buatlah mereka melakukannya dengan penuh sukacita. Buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang percaya dan bertumbuh dalam mengenal nama-Mu. Ya Bapa, berkatilah dalam segala pekerjaan dan usaha yang kami lakukan setiap hari, agar dapat menjadi berkat baik bagi kami sendiri maupun bagi orang lain. Ya Bapa, kami pasrahkan persekutuan kami, juga persekutuan jemaat-jemaat di Klasis Purwokerto, untuk makin mengenal serta percaya kepadamu. Tuntunlah kami untuk mengerjakan pekerjaan-Mu, memberitakan Injil kabar baik kepada siapapun Engkau mengutus kami, serta melakukan pelayanan kasih bagi kebaikan sesama kami. Bapa, inilah doa sembahyang kami sampaikan kepadamu dengan penuh syukur dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setia-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan perbuatan-perbuatannya dengan sorak-sorai. mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang penuh hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri
terima hormat dan sembah, terima hidup dan kerja, serta sekalian benda yang kau beri. Marilah kita menyerahkan persembahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kasih-Mu dan juga anugerah-Mu di dalam kehidupan ini. Sekalipun banyak tantangan, sekalipun banyak halangan, dan banyak kerintangan di dalam hidup ini, Engkau terus melimpahi kami dengan berkat-berkat yang cukup. Saat ini kami ingin menyatakan syukur kami atas berkat-berkat-Mu melalui persembahan yang kami serahkan. Kiranya Engkau berkenan menerimanya, Engkau sucikan, dan biarlah menjadi alat untuk kelebaran kerajaan-Mu di dunia ini, dan juga untuk kebaikan bagi sesama kami. Ajarlah kami juga untuk memberikan yang terbaik kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukalah hatimu untuk menerima aliran Roh Kudus. Kami mengerahkan hati kami kepadanya. Jadilah saksi karya Allah. Kami adalah saksi-saksinya. Muliakanlah Dia di dalam hidupmu. Kami memuliakannya, Tuhan sumber segala berkat. Berkobar dalam hatiku, ku kira karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus Juru Selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku melawan sepenuh, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang, jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku, dinyalakan iman harapanku. Ku bersaksi baginya, mulia
hatiku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Karena Tuhan pegang di dalam hidupmu, majulah dalam terang kasih-Nya.